Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok H akan memaparkan materi bab 21 dengan judul Accounting for Lease, Lessor Perspective. Baik, perkenalkan nama saya Widya Devi Chandra Kirana dengan NPM akhir 147. Perkenalkan, nama saya Indriani Sinaga dengan NPM 230130101050. Perkenalkan, nama saya Firlianda Arvistia Karini dengan NPM 190. Perkenalkan, saya Tinai Gabriela dengan NPM Mahir 233. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pesewa. Pesewa sendiri adalah pihak yang menentukan suatu jumlah pembayaran atas sewa, di mana bukan pihak penyewa. Pesewa ini menentukan pembayaran dengan menggunakan tarif imbalan atau tarif bunga implisit, kemudian mempertimbangkan kemampuan pihak penyewa, kemudian menentukan lama masa sewa, dan juga yang terakhir menentukan status nilai sisa atau dijamin atau tidak dijaminnya. Kemudian untuk tujuan akuntansi, pesewa mengklarifikasikan sewa sendiri itu menjadi dua, yaitu yang pertama sewa pembiayaan atau finance lease, kemudian yang kedua yaitu sewa operasi atau operating lease. Kemudian selanjutnya yaitu ada klasifikasi sewa menurut pesewa. Yang pertama ada tes penyerahan kepemilikan, di mana apabila perjanjian sewa mengalihkan kepemilikan atas aset kepada penyewa, maka perjanjian sewa tersebut adalah sewa pembiayaan. Kemudian yang kedua ada tes opsi pembelian. Opsi pembelian sendiri pada perjanjian sewa memberikan penyewa satu hak untuk membeli properti sewa dengan harga dan biasanya cukup rendah bila dibandingkan dengan nilai wajar dan diharapkan dari aset pada saat pelaksanaan hak opsi tersebut. Yang ketiga yaitu ada tes masa sewa, di mana apabila masa sewa merupakan bagian yang paling besar dibandingkan dengan masa ekonomis aset sewa, maka perusahaan harus menggunakan metode sewa pembiayaan. Kemudian ada tes nilai kini, di mana apabila nilai kini dari pembayaran sewa secara substansial mendekati nilai wajar aset, maka penyewa harus menggunakan metode sewa pembiayaan. Kemudian ada pembayaran sewa. Pembayaran sewa sendiri terdiri dari yang pertama pembayaran sewa tetap, yang kedua pembayaran bervariasi, yang ketiga ada nilai sisa, yang keempat ada pembayaran oleh penyewa saat mungkin untuk dilakukan. Kemudian ada materi tarif diskonto, di mana suku bunga implisit harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari pembayaran sewa. Ini digunakan sebagai tarif diskonto apabila pada awal masa sewa mengakibatkan nilai kini dari pembayaran sewa dan nilai sisa tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewa. Selanjutnya ada pengukuran dan penyajian akuntansi. Untuk jenis sewa berjenis penjualan sendiri atau sales type lease itu atau sales type. Untuk jenis sewa berjenis penjualan sendiri itu yang pertama akun pesewa. Untuk perjanjian sewa perlakuannya mirip dengan penjualan aset. Kemudian yang kedua pesewa secara umum mencatat piutang sewa atau lease receivable dan mengeliminasi aset sewa. Untuk perhitungan piutang sewa sendiri yaitu lease receivable sama dengan present value of rental payments plus present value of awarded and awarded residual values. Selanjutnya di sini ada pesewa nilai sisa tidak dijamin. Sebagai contoh, Ivano menjamin nilai sisa sebesar 5.000. Untuk menghitung jumlah yang dilindungi tersebut, maka nilai kini dari nilai sisa dikurangkan dari nilai kini alat berat backhoe. Di sini ada fair value of leased equipment sebesar 100.000, lalu ada present value of the residual value sebesar 4109,65, lalu ada amount to be recovered by lessor through lease payment sebesar 95.890 dari fair value of lease equipment ditambah dengan present value of the residual value. Lalu ada 5 beginning of year lease payment to earn 4% return sebesar 20.711,11 dari 95.890,35 dibagi dengan 4,62990. Pada kasus ini terdapat kepastian bahwa
nilai sisa aset yang tidak dijamin telah terjual. Karena yang pertama, pesewa mengakui pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan hanya untuk bagian aset yang jaminannya dapat diyakini. Yang kedua, pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan dikurangi dengan nilai kini dari nilai sisa tidak dijamin. Lalu laba kotor yang dihitung akan tetap sama jumlahnya pada kondisi nilai sisa dijamin. Selanjutnya ada akuntansi pesewa untuk sewa operasi. Sebagai contoh, data tersebut berkaitan dengan perjanjian sewa antara Hathaway Disposal dan juga MNS untuk menggunakan salah satu standar catbird compactors milik Hathaway. Informasi yang relevan dengan perjanjian sewa ini yang pertama, masa sewa 3 tahun, perjanjian sewa bersifat tidak dapat dibatalkan. Pembayaran sewa tahunan sebesar 17.620,08. Dengan pembayaran pertama dilakukan pada 1 Januari 2019. Lalu yang kedua, peralatan kompaktor memiliki harga perolehan dan nilai wajar pada saat permulaan sewa sebesar 60.000. Estimasi nilai ekonomis 5 tahun dan nilai sisa pada akhir masa sewa sebesar 12.000. Yang ketiga, perjanjian sewa tidak berisikan opsi pembaruan. Peralatan kompaktor dikembalikan kepada Hathaway pada saat masa sewa berakhir. Yang keempat, suku bunga implisit pesewa tidak diketahui oleh MNS. Suku bunga inkremental sebesar 6%. Hathaway menetapkan tingkat sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat imbalan sebesar 6% per tahun dari nilai investasinya. Untuk jurnalnya, yang pertama, Hathaway mencatat pembayaran sewa menggunakan basis garis lurus pada 1 Januari 2019, 2020, dan juga 2021, yaitu cash pada unearned lease revenue sebesar 17.620,08. Lalu pada 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, Hathaway mencatat pengakuan pendapatan tiap periode. Unearned lease revenue pada lease revenue sebesar 17.620,08. Lalu jurnal yang ketiga yaitu Hathaway mencatat beban depresiasi atas peralatan sewa dengan metode double declining balance, harga perolehan 60.000 dan masa manfaat 5 tahun. Depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 24.000. Yaitu dari 60.000 dikali dengan 40%. Selanjutnya ada problem khusus pada akuntansi sewa. Di sini ada dua problem. Yang pertama yaitu penyesuaian sewa lainnya dan yang kedua penyajian, pengungkapan, dan analisis. Sekarang kita akan membahas tentang penyesuaian sewa lainnya. Biaya eksekutori adalah biaya yang lazim dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan sewa seperti asuransi, pajak bumi, dan bangunan. Biaya eksekutori yang termasuk dalam pembayaran tetap yang dilakukan oleh penyewa harus dimasukkan ke dalam pembayaran sewa untuk tujuan pengakuan liabilitas sewa. Lalu pembayaran oleh pesewa yang dilakukan langsung kepada otoritas pajak atau asuransi diperlakukan sebagai pembayaran bervariasi dan diakui sebagai beban pada saat terjadi pembayaran sewa dan insentif lebih dahulu atau di awal periode. Perusahaan perlu menyesuaikan nilai aset hak pakai terhadap berbagai pembayaran sewa terlebih dahulu, insentif sewa, dan beban langsung awal yang terjadi sebelum atau pada saat awal sewa. Yang pertama, pembayaran sewa lebih dahulu oleh penyewa meningkatkan nilai aset hak pakai. Yang kedua, pembayaran insentif sewa yang dilakukan oleh pesewa kepada penyewa menurunkan nilai aset hak pakai. Dan yang ketiga yaitu beban langsung awal yang terjadi oleh penyewa meningkatkan nilai aset hak pakai. Biaya langsung awal adalah biaya inkremental dari sewa yang tidak akan terjadi apabila perjanjian sewa tidak dilaksanakan. Akuntansi pesewa untuk biaya langsung awal bergantung pada jenis sewa. Yang pertama ada untuk sewa operasi. Pesewa membedakan biaya langsung awal dan mengamortisasinya
sebagai beban selama periode sewa. Lalu yang kedua, untuk sewa pembiayaan. Pesewa membebankan biaya langsung awal pada masa sewa atau dalam periode di mana pesewa mengakui laba dari penjualan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian, pengungkapan, dan analisis. Pertama, kita akan membahas analisis. Dengan peningkatan di dalam aset dan liabilitas, sejumlah metrik atau alat ukur keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvensi perusahaan akan berubah, yaitu return on asset akan turun, earning before interest, tax and depreciation and amortization membutuhkan penyesuaian ketika perusahaan mendepresikan aset hak pakai dan mencatat beban bunga. Selanjutnya, debt to equity ratio akan meningkat dan interest coverage ratio akan menurun. Selanjutnya yaitu sell leaseback atau jual sewa balik. Nah, suatu perusahaan sellerless menyerahkan aset kepada perusahaan lain, buyer lessor, dan kemudian menyewa aset tersebut kembali dari pihak buyer lessor. Nah, kita akan membahas tentang isu akuntansi dalam transaksi jual sewa balik atau sell leaseback. Nah, yang pertama itu apabila pengendalian atas aset telah berpindah dari penjual kepada pembeli, maka sesungguhnya transaksi penjualan telah terjadi. Yang kedua, apabila pengendalian atas aset tidak berpindah dari penjual kepada pembeli, maka transaksi ini seharusnya dicatat sebagai transaksi pembiayaan atau sering disebut sebagai penjualan gagal atau failed sale. Selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi penjualan. Pada transaksi penjualan, pengakuan keuntungan atau kerugian harus dilakukan. Yang pertama, kas bertambah dan nilai tercatat, aset berkurang menjadi 0. Yang kedua, mengakui keuntungan dan kerugian yang terjadi. Yang ketiga, memperhitungkan transaksi sewa balik dengan mengacu pada pedoman akuntansi sewa yang dibahas pada bab ini. Nah, contoh soalnya, misalkan Stora Enso menjual salah satu bangunan yang memiliki nilai tercatat sebesar 580.000. Nah, bangunan 800.000 dikurangi akumulasi penyusutan 220.000 kepada Deutsche Bank sebesar 623.110. Perusahaan kemudian menyewa kembali bangunan tersebut dari Deutsche Bank sebesar 50.000 setahun selama 8 tahun dari nilai sisa manfaat bangunan 15 tahun. Asumsikan bahwa nilai kini dari pembayaran sewa adalah 310.000 dan transaksi sewa ini diklasifikasikan sebagai sewa operasi oleh Deutsche Bank. Sehingga jurnal untuk mencatat transaksi jual sewa balik yaitu cash accumulate cash sebesar 623.110, accumulate depreciation building sebesar 220.000, pada building 800.000, dan gain on disposal of plant asset 623.110 dikurang 580.000 yaitu 43.110. Nah, selain itu, Stora Enso membuat jurnal untuk mencatat sewa operasi dari Deutsche Bank yaitu right of use asset pada lease liability sebesar 310.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi pembiayaan atau fail sale. Stora Enso tidak mencatat penjualan pada transaksi sebelumnya apabila sewa dari Deutsche Bank diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada transaksi pembiayaan failed sale Stora, yang pertama tidak mengurangi nilai tercatat dari bangunan, yang kedua menyusutkan bangunan seolah-olah sebagai pemilik legal, dan yang terakhir mengakui hasil penjualan dari Deutsche Bank sebesar liabilitas finansial, sehingga jurnal untuk mencatat pembiayaannya adalah cash pada notes payable sebesar 623.110. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan skenario dari sewa pembiayaan dan contoh skenario dari sewa operasi. Jadi untuk yang sewa pertama ini saya akan menjelaskan dari sewa pembiayaan. Jadi di sini dapat diketahui bahwa ketentuan sewanya adalah sebagai berikut, yaitu sewa memiliki durasi sama dengan masa manfaat aset dengan pembayaran tahunan pada awal tahun. Lalu aset akan habis masa manfaatnya pada akhir sewa tanpa opsi pembaruan atau pembelian. Lalu di sini ada pengujian klasifikasi. Jadi masa sewa dan nilai kini pembayaran sewa itu memenuhi kriteria sewa pembiayaan karena hampir seluruh manfaat ekonomi dan resiko atas aset dialihkan kepada penyewa.
Maka untuk perlakuan akuntansinya, bagi penyewa itu akan mengakui aset hak guna sebesar nilai kini pembayaran dan kewajiban sewa dengan amortisasi hak aset hak guna dan beban bunga. Lalu bagi pesewa sendiri itu akan mencatat piutang sewa dan mengakui pendapatan bunga berdasarkan saldo piutang yang tersisa. Lalu selanjutnya untuk skenario 2 yaitu sewa operasi. Di sini ketentuan sewanya yaitu masa sewa lebih pendek dari masa manfaat aset dengan nilai sisa yang tidak dijamin. Lalu juga tidak ada opsi pembelian atau transfer kepemilikan. Maka di sini ada pengujian klasifikasinya. Jadi kriteria klasifikasi untuk sewa pembiayaan tidak terpenuhi karena masa sewa dan nilai kini pembayaran tidak mencapai batas yang signifikan dalam nilai aset. Maka untuk perlakuan akuntansinya, bagi penyewa akan mengakui aset hak guna dan kewajiban sewa sesuai dengan nilai kini pembayaran. Lalu beban amortisasi dan bunga akan diakui sesuai masa sewa. Lalu bagi pesewa sendiri itu akan mengakui pendapatan sewa sesuai dengan pembayaran yang diterima dan melakukan penyusutan aset sesuai masa manfaatnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih.